Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjut tata cara yang ke-9, yaitu mencampur air dengan bubuk daun bidara. Ini yang dijelaskan oleh Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi disunnahkan mencampur air mandi jenazah dengan daun bidara berdasarkan dua hadis sebagai berikut. Yang pertama, hadis Ibnu Abbas tentang seorang sahabat yang terjatuh dari untanya hingga patah dan mati ketika wukuf di Arafah. Iksilu bima wasidr. Nabi memerintahkan mandikanlah jenazahnya dengan air yang dicampur daun bidara. Muttafaq alaih. Yang kedua, hadis Ummu Atiyah, iksilna thalathan aw khamsan akthar min dzalika in ra'aytunna dzalika bima wasidr. Nabi memerintahkan kepada para wanita memandikan jenazah Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandikanlah dengan air yang dicampur daun bidara sebanyak 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu jika kalian memandangnya demikian. Muttafaq alaih. Perhatikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dua hadis ini adalah perintah yang bersifat sunnah, ya, tidak bersifat wajib. Sebab tujuan memandikan adalah membersihkan dan menyucikan tubuh jenazah yang hal itu dapat tercapai dengan air semata, meskipun tanpa campuran daun bidara, ya. Namun karena campuran air dan daun bidara memiliki daya bersih yang lebih kuat daripada daya bersih yang dimiliki oleh air semata, maka disunnahkanlah mencampurnya dengan daun bidara. Bisa difahami? Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan dibasahi air. Daun bidara itu dibasahi air dan ditumbuk sampai halus setelah dikeringkan terlebih dahulu. Jadi daun bidara itu dikeringkan dulu. Jadi bukan lembaran hijau itu, tapi sudah kering, sudah coklat hitam ya, sudah coklat ya. Nah, kering, kemudian dibasahi air lalu ditumbuk sampai halus. Sebagaimana pada fatwa Lajnah Daimah yang diketahui oleh Ibnu Baz. Nah, itu tata cara penggunaan daun bidara. Baik. Nah, ini yang instan seperti ini di negeri kita sulit ya. Ada dijual biasanya. Ada dijual itu sudah dikemas. Bubuk, sudah bubuk. Nah, itu maksudnya. Nah, adapun memetik daun bidara warna hijau dicemplungkan kurang tepat penggunaannya. Nah, bukan begitu. Ya, ini dijelaskan oleh Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz pada fatwa mereka. Caranya, daun bidara itu dikeringkan, setelah kering dibasahi air kemudian ditumbuk halus, itulah yang dicampur dengan air. Jika tidak ada daun bidara seperti yang dijelaskan, bisa digantikan kedudukannya oleh asnan, sejenis tumbuhan. Ini kita lebih tidak kenal lagi. Nah, atau sabun. Nah, ini yang kita mudah dapatkan. Sabun sebagai zat pembersih kotoran, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Al-Albani dan Ibnu Baz. Semakna dengan ini ucapan Ibnu Qudamah bahwa fungsi daun bidara sebagai zat pembersih dapat digantikan oleh tumbuhan lain seperti khitmi dan semisalnya. Hal yang semakna dengan ini juga telah disebutkan pula oleh para fuqaha lainnya. Jadi kesimpulannya bahwa penggunaan daun bidara itu, ya, fungsinya sebagai apa? Zat pembersih kotoran. Jadi bisa diganti dengan apa? Sabun. Namun Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengingatkan dalam Syarhul Mumti', jika menggunakan sabun jangan menggosok tubuh jenazah dengan pelapis tangan karena khawatir berbekas pada kulit jenazah. Jadi cukup menggosoknya dengan tangan telanjang tanpa pelapis jika menggunakan sabun. Ada peringatan ini dari Ibnu Utsaimin. Jadi dilihat saja jika memang demikian, ya, karena tajam ya efeknya dan kenyataannya seperti yang disebutkan Ibnu Utsaimin, maka dihindari penggunaan pelapis tangan jika menggunakan sabun yang dikhawatirkan berbekas pada kulit. Nah, wallahu a'lam. Tapi yakni praktek peringatan yang disebutkan Ibnu Utsaimin ini terkait dengan bagian tubuh jenazah selain aurat ya. Karena kalau bagian aurat, bagian kemaluan tetap harus pakai pelapis tangan. Nah, ketahuilah bahwa daun bidara atau sabun
yang dicampurkan ke dalam air itu tidak mengubah sifat dan fungsi air sebagai alat bersuci yang menyucikan, asalkan campuran daun bidara tersebut tidak mendominasi. Nah, jadi penulis Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa air yang telah dicampur daun bidara atau sabun penggantinya dikocok. Di sini pada matan ini Al-Utsaimin menyebutkan dikocok hingga menghasilkan busa untuk mencuci kepala dan jenggot jenazah dengan busanya. Ini sebagian orang ada yang menggantinya dengan apa? Sampo. Nah, untuk membersihkan kepalanya. Adapun disebutkan oleh fuqaha itu saja, ya. Air yang sudah dicampur bubuk daun bidara tadi atau sabun dikocok sampai mengeluarkan busa. Busanya itu dipakai untuk membersihkan, mencuci kepala dan jenggot jenazah. Nah, serta membasuh sekujur tubuh lainnya dengan sisa air yang ada. Kepala dan jenggot dikhususkan dengan busanya karena busanya memberi hasil yang lebih bersih. Nah, namun tata cara ini, ya, yaitu menggunakan busanya khusus untuk bagian kepala dan jenggot, seperti kata Imam Ibnu Baz rahimahullah. Kata Ibnu Baz, hal itu disebutkan oleh sebagian fuqaha dengan alasan bahwa busanya memberi hasil lebih bersih. Akan tetapi, hal itu bukanlah suatu kemestian. Sesungguhnya yang disyariatkan hanyalah memandikan sekujur tubuh jenazah dari kepala sampai kaki dengan air yang dicampur daun bidara. Artinya, meninggalkan hal itu tidak dianggap meninggalkan sunnah. Jadi, jika tidak melakukan itu dikocok, kemudian mengambil busanya untuk kepala dan jenggot, jika tidak melakukan itu tidak dianggap meninggalkan tata cara sunnah. Ya. Masalah, apakah daun bidara dicampurkan pada seluruh basuhan? Dari awal sampai akhir atau hanya pada sebagiannya saja? Tadi kan kita pelajari sunnahnya minimal berapa kali? 3 kali kan? Atau lebih dengan jumlah yang ganjil. Nah, ini sekarang pembahasannya. Apakah bubuk daun bidara itu dicampurkan dengan air pada seluruh basuhan? Basuhan pertama, pemandian yang pertama, pemandian yang kedua, pemandian yang ketiga, ya, sampai yang terakhir, ya. Atau hanya pada sebagiannya saja, yakni pemandian yang pertama saja misalkan, ya, pemandian yang kedua, yang ketiga sudah tidak pakai daun bidara atau sabun. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Yang tampak dari ucapan penulis Syekh Ibnu Utsaimin pada kitab ini, daun bidara tersebut dicampurkan pada seluruh basuhan dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Ini adalah pendapat Ahmad yang diikuti oleh sebagian fuqaha Hanabilah, dipilih oleh Syaukani dan As-Sun'ani, serta difatwakan oleh Syekh Ibnu Baz. Ya, ini adalah zahir yang tampak dari hadis Ibnu Abbas dan Ummu Atiyah radhiyallahu taala anhum. Nah, ini yang kita dengar dari awal sampai akhir penggunaannya. Nah, ini tadi yang pertama ya. Sementara itu, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa, ini pendapat yang kedua. Syekh Al-Albani menyatakan bahwa daun bidara atau penggantinya seperti sabun hanya dicampurkan dengan air pada sebagian basuhan saja. Tidak pada seluruh basuhan. Ini adalah riwayat lain dari Ahmad. Jadi misalkan 3 kali dimandikan, berarti memandikan jenazah itu dengan air campur daun bidara atau sabun, penggantinya, itu hanya yang pertama misalkan. Yang kedua, air biasa. Kemudian yang ketiga juga tidak dicampur sabun atau daun bidara atau sabun, tetapi dicampur kapur barus yang terakhir. Jadi intinya penggunaan daun bidara, ya, atau sabun sebagai penggantinya ini hanya sebagian basuhan saja, bukan seluruhnya. Karena fungsinya apa tadi? Sebagai zat pembersih. Seperti halnya ketika kita mandi. Kalau kita mandi, apa kita pakai sabun terus dari awal sampai akhir? Hah? Yang bagian awal saja kan, yang setelahnya air untuk membersihkan kan, supaya bekas-bekas sabun itu hilang. Seperti itu maknanya. Ini yang dipilih Al-Albani. Dan ini riwayat lain dari Ahmad. Sepertinya pendapat yang dipilih Al-Albani, ini kesimpulan kami, pendapat yang dipilih oleh Al-Albani rahimahullah lebih tepat. Karena fungsi daun bidara
atau penggantinya seperti sabun sebagai zat pembersih kotoran tercapai pada beberapa basuhan saja. Paham ya? Baik, yang ke-10. Nah, yang disebutkan oleh Al-Utsaimin rahimahullah, mencampurkan kapur barus pada basuhan yang terakhir. Nah, disunnahkan mencampur air mandi jenazah dengan kapur barus yang telah digerus, ya, pada basuhan yang terakhir, tidak pada basuhan-basuhan sebelumnya. Jika dimandikan 3 kali, dicampur dengan gerusan kapur barus pada basuhan yang ketiga. Jika dimandikan 7 kali, dicampur dengan gerusan kapur barus pada basuhan yang ke-7. Dalilnya adalah hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, waj'alna fil akhirati kafuran wa sya'min kafur. Nabi SAW merintahkan para wanita memandikan jenazah Zainab, ya, putri Nabi SAW, campurkanlah kapur barus pada basuhan yang terakhir kalinya. Muttafaq alaih. Jelas sekali, yang terakhir kalinya saja. Ini adalah mazhab jumhur, mayoritas ulama. Kapur barus adalah salah satu jenis pengharum yang berwarna putih dan sudah dikenal oleh keumuman kaum muslimin. Kita kenal semua kapur barus, ya, dan banyak di negeri kita. Para ulama menerangkan hikmah dipilihnya kapur barus dari pengharum-pengharum lainnya adalah karena 2 faktor. Pertama, hawanya dingin sehingga mendinginkan jenazah dan mengawetkannya agar tidak cepat membusuk serta mengeraskan tubuh jenazah. Ya. Yang kedua, makanya besok ketika kita praktek jangan benar-benar disiram pakai air campur kapur barus, ya. Berefek nanti ke kulit. Nah, baik. Jadi ditunjukkan saja dicampur tapi enggak benar-benar disiram dengan itu. Baik. Yang kedua, baunya berkhasiat mengusir binatang agar tidak mendekati jenazah dalam kuburannya. Kan memang itu yang kita gunakan untuk mengusir serangga, ya. Ya, serangga dan hewan itu khasiatnya. Nah, Syekh Al-Albani menegaskan bahwa fungsi kapur barus bisa digantikan oleh pengharum lainnya, tetapi kapur barus lebih utama. Jika tidak ada bisa diganti yang lain. Tetapi alhamdulillah mudah kapur barus, ya. Mudah didapatkan. Nah, namun jika tidak ada bisa diganti dengan pengharum lainnya. Berarti begini, sebelum kita lanjut tata cara berikutnya, prakteknya kita menyiapkan berapa ember disiapkan nanti? Berapa ember yang disiapkan? 3. 1 ember isinya air tanpa campuran, air bersih. Air bersih semua, ya. Nah, cuma ini tidak ada campurannya. Yang kedua, ember yang kedua, air campur bubuk daun bidara atau sabun. Jadi langsung dicampur sabunnya di situ. Atau bubuk daun bidaranya tadi dengan cara yang disampaikan Al-Lajnah Daimah, langsung dicampur. Nah, ember yang ketiga, air campur gerusan kapur barus. Kapur barusnya ditumbuk halus, digerus, kemudian dicampur. Nah, ada 3 ember. Ketika mewudukan menggunakan ember yang pertama. Yang memwudukan hakiki, itu ember yang pertama, ya. Nah, ketika memandikan, ya, atau tata cara yang lain, yang kedua yang langsung dimandikan, itu menggunakan ember yang kedua. Nah, kita memilih mazhab Al-Albani bahwa penggunaan air yang dicampur bubuk dan bidara atau sabun sebagai penggantinya hanya pada sebagian basuhan, ya, pemandian saja. Misalkan di awal, tergantung, kalau dimandikan 7 kali mungkin 2 kali menggunakan ini misalkan, atau 3 kali. Kalau hanya 3 kali mungkin menggunakan ini hanya 1 kali. Ya. Nah, jadi ketika dimandikan pertama kali langsung menggunakan ini, ember yang kedua. Kalau sudah dianggap cukup, ya, maka pemandian kesekian kalinya berikutnya sudah menggunakan air dari ember yang pertama lagi, ya. Kecuali nanti yang terakhir dari ember yang mana? Yang ketiga, yang ada campuran air campur kapur barus. Begitu prakteknya. Nah, kita lanjut yang ke-11 yang disebutkan Ibnu Utsaimin adalah menyisir rambut mayat. Disunnahkan menyisir rambut jenazah menurut pendapat yang dipilih penulis Al-Utsaimin dan Al-Albani. Inilah pendapat yang rajih, yang terkuat. Dalilnya adalah hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu anha pada riwayat Muslim yang lafadznya, "Masyatnaha thalathata qurun." Kami menyisir rambutnya dan menjalinnya 3 jalinan. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menerangkan hadis ini dalam Fathul Bari, berkata, maknanya kami menyisir rambutnya dengan sisir.
pada hadis ini terdapat hujjah bagi Imam Asy-Syafi'i dan ulama yang menyepakatinya akan disunnahkannya menyisir rambut jenazah. Ulama yang berpendapat makruh menyisir rambut jenazah beralasan bahwa hal itu akan menyebabkan terputus-putusnya rambut jenazah. Namun, hal tersebut bisa dihindari dengan cara menyisirnya secara lembut. Berarti yang benar mazhabnya siapa? Mazhab Syafi'i disunahkan menyisir rambut jenazah, tetapi caranya lembut. Ya, jangan ya kasar-kasar. Ya, jangan terburu-buru, khawatir nanti terputus-putus rambutnya. Jadi ini. Kemudian tidak disyariatkan mengempalkan rambut jenazah dengan menggunakan hairspray atau semacamnya yang berkhasiat mengempalkan rambut, yaitu berpadu menjadi padat dan kaku. Ini enggak disyariatkan. Ya, cukup disisir saja. Dirapikan dengan cara disisir. Tidak disyariatkan pula memangkas rambut jenazah. Jika terlihat panjang, tidak disyariatkan dipangkas. Maka dari itu hendaklah dibiarkan apa adanya meskipun rambutnya panjang. Nah, kemudian kami tambahkan dua masalah pada tata cara ini. Masalah yang pertama, hukum memotong kuku dan kumis jenazah. Jika kukunya panjang, kumisnya panjang, ya, mencabut rambut ketiaknya, ya, jika ada, dan mencukur rambut kemaluannya jika memang panjang. Ini bagaimana hukumnya? Ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah ini. Ya, yang pertama Ahmad, Ishaq bin Rahawai dan yang lainnya berpendapat bahwa hal-hal tersebut hukumnya sunnah berdasarkan penyamaan dengan orang hidup secara kias. Ya, kan halal itu disunnahkan pada orang yang hidup, ya. Nah, pendapat ini dirojihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Pendapat kedua, pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat makruh. Ya, ulama malah mengatakan apa? Makruh. Nah, bagaimana? Apa yang kita tarjih di sini? Ya, sepertinya yang terbaik dalam masalah ini adalah rincian yang difatwakan oleh Syekh bin Baz. Kalian bisa lihat fikih Syekh bin Baz di sini. Ini yang terbaik insyaallah. Beliau berkata, tidak ada dalil akan disyariatkannya melakukan hal-hal tersebut. Jadi tidak ada dalil ya yang menunjukkan disyariatkan melakukan hal yang disebutkan. Namun jika kuku jenazah dan kumisnya yang panjang dipotong, tidak mengapa. Apa ini? Kuku dan kumis, tidak mengapa, karena ini bagian luar. Adapun rambut ketiak, bulu ketiak, rambut kemaluannya sebaiknya dibiarkan saja. Sebab rambut ketiak dan rambut kemaluan letaknya tersembunyi, tidak tampak seperti kuku dan kumis. Nah, ini fatwa Syekh bin Baz, ini yang pertengahan ya. Nah, ini yang kita ikuti, wallahu alam. Masalah kedua, potongan kuku atau rambut jenazah tersebut, ya. Potongan kuku atau rambut jenazah yang dipotong tadi kukunya atau rambut apa tadi yang mungkin kumis ya. Nah, itu termasuk bagian dari tubuh jenazah yang dimandikan. Ya, karena ini dilakukan setelah dimandikan ini. Setelah selesai dimandikan, ini kan tata cara ke-11 ya. Ya kan? Berarti setelah dimandikan ini. Nah, jadi ini bagian yang telah dimandikan tadi dan bagian yang akan dikafani nanti. Jadi yang dimandikan dan dikafankan bersama jenazah menurut pendapat yang rajih. Jadi jangan dibuang. Ini tadi nanti tetap dibungkus ya bersama jenazah, dibungkus kain kafan karena bagian dari tubuhnya. Nah, selesai. Tersisa tata cara ke-12 dan seterusnya ya. Kita lanjut insyaallah setelah salat maghrib. Barakallahu fiikum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha